pelan-pelan melalui mulut. Seperti balon dikempesin. Amo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas topik yang lebih keren lagi, guys. Kalau kemarin kita udah tahu tentang kekuatan suara, ya kan? Seperti yang kita ketahui, suara itu melingkupi berapa persen? Antara 38 sampai 40%. Nah, sekarang gimana caranya? Nah, kan caranya gimana? Oke, kita langsung aja ke Akang Bi. Oke, kita singgung lagi yang kemarin bahwa kekuatan menjadi pembicara itu 52% itu kekuatan visual, bahasa tubuh. Lalu yang kedua 38 sampai 40% itu suara. Supaya sampai pesan kita, maka suara kita pun harus bagus. Dan suara bagus di sini relatif. Jadi bukan berarti suara bagus itu harus suara berat, bukan. Atau suara merdu, bukan. Tapi suara yang bulat. Bulat pecah, ada modulasinya. Modulasi Ya. Modulasi. Suara ini harus kita latih. Karena pada dasarnya semua orang memiliki kekuatan suara. Itu yang harus dieksplor. Kekuatan suara ini melingkupi pertama power, diafragma. Yang kedua intonasi. Yang ketiga artikulasi, pronunciation. Kemudian pacing, pausing, kira-kira seperti itu. Tapi yang paling utama adalah menggali kekuatan suara tadi, power, menggali diafragma. Apapun warna suara Anda, boleh saja suara Anda suaranya bass, bariton, kalau laki-laki ya. Kalau perempuan suaranya alto, sopran, kalau laki-laki tinggi ya tenor, nggak apa-apa. Nggak masalah itu. Nggak masalah. Nggak masalah. Karena itu given ya. Jadi salah satu hal yang tidak bisa kita ubah, yang merupakan given pemberian Tuhan itu warna suara. Kita lahir dengan suara bariton, kita tidak bisa ubah menjadi tenor misalnya kan, atau suara tenor kita tidak bisa ubah menjadi bass. Kalaupun bisa jadi aneh. Memaksakan diri. Bikin capek. Yang penting suara kita itu tidak over, tidak melengking, tapi juga tidak under, tidak bertenaga. Caranya sangat gampang. Caranya adalah melalui latihan pernafasan. Jadi untuk membentuk suara itu, pertama latihan pernafasan. Kedua, setelah selesai latihan pernafasan, latihan melafalkan huruf-huruf vokal. Setelah selesai melafalkan huruf-huruf vokal, kita harus merapalkan mantra suara. Wah, ada mantranya ya? Ada mantranya. Ada mantra suara, dan itu satu-satunya yang kita punya ya. Kita mantra suara. Nah, setelah mantra suara ini, kalau sudah terbentuk suara yang bulat, yang autoritatif. Jadi tujuannya kenapa harus bulat? Karena harus otoritatif. Suara yang kita sampaikan itu sampai dengan penuh keyakinan. Kita mulai dengan olah nafas. Bagaimana caranya supaya suara kita bagus? Kita harus betul dulu dalam olah nafas. Olah nafasnya gampang, yaitu membiasakan diri bernafas dengan sistem pernafasan perut. Nah, pernafasan perut itu kayak gimana tuh? Pernafasan perut. Jadi pernafasan perut itu banyak juga nih yang belum tahu. Ya, kita biasa dalam sehari-hari kita berbicara atau kita selalu bernafas dengan dada kan. Nah, kalau kita bernafas dengan dada, lalu kita berbicara banyak, lama-lama kita capek dan kemungkinan juga suara kita akan serak. Nah, kita harus latih diri kita untuk bernafas dengan sistem pernapasan perut. Dan ini adalah satu hal yang laluriah, yang fitriyah. Fitriyah. Dalam
dalam keadaan di bawah sadar, kita sebetulnya bernafas dengan sistem pernapasan perut. Misalnya ketika kita tidur, itu otomatis sebetulnya pernapasan perut kita turun naik. Coba perhatikan orang yang sedang tidur terlentang. Itu yang turun naik itu kan perutnya. Turun naik. Makanya begitu orang bangun tidur, biasanya suaranya lebih bulat, Ya, lebih segar, lebih segar, lebih bulat. lebih segar. Begitu terima telepon baru bangun tidur, halo, gitu. Padahal biasanya kalau terima telepon, halo, nah itu perlu latihan gitu. Sama dengan penyanyi mungkin ya, penyanyi juga latihan pernapasan perut. Jadi yang harus Anda lakukan adalah Anda berdiri dengan santai, lalu menarik nafas melalui hidung. Simpan di perut. Banyak pertanyaan, bagaimana caranya supaya tersimpan di perut? Sesuai dengan yang mau saya tanyakan. Ya, jangan sampai masuk ke dada. Ketika kita menarik nafas, pundak kita, dada kita harus diam. Jadi jangan tarik nafas begitu. Tarik nafas dalam-dalam, Anda narik nafas begini. Nah, itu salah. Salah. Jadi Anda harus ini diam. Tapi perut yang bergerak ke depan. Tarik nafas dalam-dalam. Oh ya, perutnya ngembung gitu ya. Perutnya ngembung dan kemudian keras di sini. Terus keluarkan nafas Anda. Nah, exhale. Inhale, tarik pakai hidung. Lalu exhale, hembuskan nafas tadi melalui mulut. Jangan terbalik. Jangan menarik nafas pakai mulut, mengeluarkan pakai hidung. Akibatnya, ya nggak ada akibatnya sih, capek aja. Capeknya cuma Anda narik nafas pakai mulut. Akibatnya capek, tenggorokan kering gitu kan. Tapi kalau pakai hidung, tarik pelan-pelan. Ini nggak boleh gerak ya? Ini nggak boleh bergerak. Tarik, simpan di perut. Setelah simpan di perut, keluarkan pelan-pelan melalui mulut. Seperti balon dikempesin. Yang lembek nih. Terus itu diulangi berkali-kali, sampai membentuk irama. Membentuk irama itu artinya kita menikmati olah nafas kita. Tarik. Apalagi kalau kita nikmati sambil santai gitu, sambil merem. Jangan ketiduran, tak ketiduran. Barusan tidur ya? Barusan tidur. Nah, jangan lama-lama nanti ketiduran. Ya. Karena biasanya itu memang efek sampingnya adalah Anda ngantuk. Karena apa? Anda relax, otot-otot relax. Kalau masih belum relax, ketika Anda menarik nafas, bayangkan Anda sedang menarik seluruh beban pikiran Anda ke sini. Ketika Anda menghembuskan nafas melalui mulut, bayangkan Anda sedang membuang seluruh beban pikiran Anda. Itu lama-lama relax. Terus relax. Nah, kalau sudah relax begitu, sekarang Anda latihan mengeluarkan nafas melalui mulut tadi dibarengi dengan huruf vokal. A. Sebutlah misalnya A. Ini contohnya nih. Tarik nafas. Jadi suara A tadi itu bareng dengan nafas. Ada yang suka salah, narik nafas, dikeluarin dulu nafasnya nih. Baru Ya, banyak yang begitu. Jadi dia berbarengan. Harus bareng, pelan-pelan. Terus berkali-kali. Terus kalau sudah begitu, sudah A dengan huruf vokal lainnya. Sampai habis. Terus begitu. Kemudian gabung, tarik nafas lagi, gabung.
sudah huruf-huruf vokal seperti begitu, mulai dengan kata misalnya. Misalnya menyebut amin. Amin. Tarik nafas dulu. Simpan di perut. Keluar. Begitu terus menerus, begitu terus menerus, begitu terus menerus. Kalau sudah lihai, lihai, artinya Anda menyampaikannya. Sekali lagi, ketika Anda mengeluarkan suara tadi, nggak boleh ngotot, harus santai, sesantai mungkin. Santai sambil kopi, nggak bisa ya? Gak boleh kan gitu ya? Boleh sih. Boleh aja. Maksudnya sesantai mungkin seperti kita kopi. Nah, lalu setelah itu masuk mantra suara. Saya kasih satu aja dulu mantra suara di episode, karena mantra suara ini banyak. Episode berikutnya kita akan gali mantra suara yang lain. Mantra suara pertama misalkan, Anda harus melafalkannya dengan satu tarikan. Contoh, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Satu tarikan nafas. Satu tarikan nafas. Begitu Bro Andi. Penonton juga bisa nyoba, bisa Boleh. praktek, bisa praktek ya kan? Tinggal diulang-ulang aja Ulang-ulang. Jadi mantra suara itu sebetulnya puji-pujian dari berbagai agama. Jadi tadi itu dari Buddha. Kenapa mantra suara diambil dari berbagai agama, puji-pujian dari berbagai agama? Kita sebetulnya belajar dari para rohaniwan. Coba perhatikan, rohaniwan itu rata-rata suaranya bagus-bagus. Karena mereka sadar atau tidak sadar, ketika membaca liturgi, membaca puji-pujian, itu dengan suara dalam, satu tarikan nafas. Jadi kalau kembali lagi ke episode awal, kenapa para nabi menyampaikan khotbahnya bagus-bagus? Karena mereka sering memuji Tuhan dengan suara yang dalam, yang rendah, yang bertenaga. Ini dulu suara. Itu saja dulu. Mantra suara berikutnya, episode berikutnya. Nah, di episode berikutnya. Jadi tetap pastikan terus nonton channel Senopati Sentral. Iya. Kan ya? Iya. Jangan lupa subscribe. Pastinya dong. Ya. Oke, Dan kalau yang ingin mengikuti latihan, silahkan bertanya lebih banyak, bukan lebih lanjut, lebih banyak ya. lebih banyak, sebanyak-banyaknya melalui email, boleh juga WhatsApp. Nanti Bro Andi akan menjawab pertanyaan Anda dan akan mengarahkan Anda harus ke jalan yang benar. ke jalan Sirotong. Oke guys. Oke, see you.